Di Bern, Swiss ini ada bangunan yang menurut aku sangat menarik. Jadi pemerintah setempatnya itu punya inisiasi untuk bikin bangunan untuk 8 agama. Ada Islam, Buddha, Hindu, Kristen, sampai Bahai, sampai Yahudi pun ada di sini. Dan akhirnya mereka itu bisa beribadah di satu tempat gitu. Dan yang menariknya di dalam sini ada satu area di tengah gitu kayak common room gitu, dikhususkan untuk mereka orang-orang dari agama berbeda ini untuk berdialog interfaith. Toleransinya keren banget ya negara ini. House of Religion namanya. Lokasinya nggak jauh dari stasiun kereta Bern Europaplatz Bahnhof di Swiss. Gedung kaca ini dibagi-bagi jadi beberapa area untuk 8 agama. Di sini, kita berkesempatan untuk berinteraksi, saling mengenal agama-agama lain. Sebab itu, hampir nggak pernah terjadi konflik antara komunitas yang berbeda keyakinan beragama. Karena toleransi beragama di sini begitu dihargai. Jangan heran kalau masjidnya memang nggak terlihat seperti masjid kebanyakan. Nggak ada menara atau kubah. Tapi masjidnya sangat nyaman. Dan alhamdulillah semua khusyuk beribadah. Terlebih hari ini adalah hari yang istimewa bagi umat Islam, hari Jumat. Karena belum punya masjid sendiri, Muslim Indonesia biasanya menyewa masjid 2 lantai ini untuk beribadah, juga mengadakan majelis taklim. Dan harus memastikan dulu kalau masjid ini tak sedang digunakan. Karena itu, umat Muslim Indonesia di Swiss yang tergabung dalam organisasi Indonesische Islamische Kulturverein atau IIKV tengah berusaha menggalang dana untuk membangun Masjid Indonesia pertama di Swiss. Saya kira mungkin tahap sekarang ini adalah tahap mensosialisasikan bahwa di Swiss mau dibangun Masjid Indonesia. Nah, oleh karena itu mungkin formal nanti pemberitahuan apakah ke pemerintah Indonesia, siapa tahu pemerintah Indonesia mau menyumbang misalnya, ataupun kepada Darmawan yang ada di Indonesia, ataupun Darmawan yang ada di Swiss, ataupun di mana saja di Eropa, bahwa ini ada ladang ibadah yang siapa mau silahkan terbuka. Mudah-mudahan nanti semakin banyak orang yang tahu bahwa sedang dibangun Masjid Indonesia di Swiss. Insya Allah, di mana ada niat, pasti Allah tunjukkan jalan. Kita yang di Indonesia harus bersyukur nih, kita berislamnya masih nyaman, masih mudah. Ya semoga mereka-mereka ini nanti pahalanya lebih banyak lah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Islam terus berkembang di Swiss. Walaupun dalam jumlah kecil, populasi Muslim di Swiss kini mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Coba dikaitkan dengan materi yang dulu disampaikan oleh Pak Al. Di tengah kesibukannya sebagai ilmuwan, Azhar selalu menyediakan waktu mengikuti liqo atau pengajian. Mengaji dan mengkaji gak hanya memberi ilmu, tapi juga menambah ilmu. Iya, selain di masjid, pengajian juga rutin digelar komunitas Muslim IIKV ini dari rumah ke rumah. Kali ini, giliran di rumah Bunda Ikoy. Keakraban muncul dari hangatnya saudara Muslim di sini menerima kehadiranku. Tilawah Quran juga kian seru, karena semua pasti dapat giliran, termasuk aku. Mau gak mau harus mau, dan harus siap. Deg-degan juga sih. Monggo. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qablu. Kebebasan menjalankan keyakinan di Swiss telah membuat ruang tumbuh Islam kian besar. Atas kehendak Allah, cahaya dan kemuliaan Islam bisa menyentuh siapapun dan dimanapun. In Indonesia, maybe you have to struggle to care about the nature, to care about, to fight about the corruption and things like this. And we have to fight
to show the people we are a Muslim. We have to try to be really good to them, but we are an example. Sekarang waktunya bersantap bersama, menikmati hidangan istimewa. Kalau ngumpul sama orang-orang Indonesia, ini yang ditunggu, makanannya. Rendang, Bu. Silaturahmi memang indah. Indah akan keberagamannya, indah akan keramah tamahannya. Ada banyak inspirasi, hikmah, dan pelajaran di negeri Alpen dari pertemuanku dengan saudara muslim di sini. Jadi teringat dengan pesan Umar bin Khattab, tidak ada nikmat kebaikan yang Allah berikan setelah Islam selain saudara yang soleh. Maka jika salah seorang kalian merasakan kecintaan dari saudaranya, peganglah kuat-kuat persaudaraan dengannya. Semoga segala karunia yang ketemukan di sini bisa terus diamalkan kemanapun aku berjalan.